Pesan khusus untuk Pendeta Mangapul Sagala. Seringkali Anda mengkritik Pastor Andi Simon. Apa itu? Penyembuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang tahun. Ini yang Bapak bisa saksikan, bahwa mereka datang tanpa kami undang. Mereka datang dengan kemauan mereka sendiri. Anda boleh mempunyai doktrin, tetapi jangan pernah memaksakan doktrin Anda kepada orang lain. Orang lain membutuhkan doa kesembuhan. Apakah salah? Juga kepada MYM. Kalau Anda memang pintar untuk mengajarkan, jangan cuma mengkritisi lewat medsos. Hadir di tempat ini, berikan mereka pemahaman. Kalau betul Anda merasa paling benar. Tetapi kalau Anda cuma cuap-cuap, maaf, kami tidak perhitungkan Anda. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu topik penting dan menarik. Pesan tegas dan khusus tim Pastor Andi Simon untuk Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH dan MYM. Sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pesan khusus untuk Pendeta Mangapul Sagala. Seringkali Anda mengkritik Pastor Andi Simon. Apa itu? Penyembuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang tahun. Ini yang Bapak bisa saksikan, bahwa mereka datang tanpa kami undang. Mereka datang dengan kemauan mereka sendiri, karena mereka imani di sini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi ini khusus untuk Anda pendeta, bahwa Anda tidak layak terus mengkritisi. Anda boleh berteolog, Anda boleh mempunyai doktrin, tetapi jangan pernah memaksakan doktrin Anda kepada orang lain. Orang lain membutuhkan doa kesembuhan. Apakah salah? Coba bercermin. Jangan mau memaksakan kehendak Anda. Kritik Anda berlebihan. Kritik Anda tidak dapat diterima. Dan Anda melihat saat ini Pastor Andi tidak melayani hari ini. Mereka kami tidak undang, tetapi hari ini mereka datang. Jadi kalau Anda mau mengedukasi, Anda memaksakan teologi Anda, doktrin Anda, cobalah untuk mengedukasi atau mengajarkan orang di sekeliling Anda, di kota Anda, di provinsi Anda. Anda bagi saya sangat tidak layak untuk menjadi seorang teolog. Kami dari Medan jauh-jauh karena kami kembali, kami percaya, yakin, karena kami yakin kami itu akan menemukan kami. ini dari Medan. Kami dari Flores. Lihat, ini Mangapul Sagala. Anda lihat, Pastor Andi Simon. ini dari kaum Bapak. Berbicara bahasa Bapak. Edukasilah mereka kalau Anda merasa paling benar. Anda merasa bahwa doktrin Anda bisa menyelamatkan Anda. Silakan. Tetapi jangan bawa-bawa orang. Orang-orang datang di sini karena mereka mempunyai keyakinan. Jangan pernah memaksakan kehendak Anda. Keyakinan orang lain, iman orang lain, tidak boleh Anda paksakan. Tidak boleh Anda anggap bodoh. Karena Anda harus bercermin pada diri Anda sendiri. Juga kepada MYM. Lihat situasi hari ini. Bisa disorot ini, Pak. Ya. Pada saat ini Pastor Andi belum melayani karena masih ada penutupan. Mereka semua
datang tidak diundang. Kalau Anda memang pintar untuk mengajarkan, jangan cuma mengkritisi lewat medsos. Hadir di tempat ini, berikan mereka pemahaman kalau betul Anda merasa paling benar. Tetapi kalau Anda cuma cuap-cuap, maaf, kami tidak perhitungkan Anda. Siapa Anda? Kami tidak perhitungkan. Nah, ini keluarga dari Medan ya? Medan, satu keluarga ya. Iya. Bu, asli dari Medan. Karena ini di Texas, Pak, Iya. ada pendeta-pendeta yang bagi saya agak sedikit tidak menyenangkan perbuatannya. Mengkritisi tanpa dasar. Saya ikut. Memaksakan kehendaknya untuk menjadi orang bisa berbuat yang sama. Jangan pernah merasa paling benar. Anda juga belum tentu benar. Anda bisa berkata orang lain salah, tetapi Anda juga belum tentu tidak salah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari tim Pastor Andi Simon yang menurut saya begitu tegas dan khusus ditujukan kepada Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH dan juga kepada MYM. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri sudah cukup banyak ulasan dari kedua pendeta ini yang menyoroti pelayanan Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka melontarkan kritikan-kritikan yang mana mereka seringkali menyimpulkan kritikan yang membangun, kritikan yang bersifat gratis. Apalagi salah seorang dari mereka ini pernah berkata, kita ini sudah S2, S3. Dan Pastor Andi Simon disebut mereka S1. Maka sebetulnya bersyukurlah Anda telah kami kasih masukan kritikan secara gratis. Dengan maksud dan tujuan supaya Pastor Andi Simon banyak belajar. Karena menurut mereka, mereka lah yang sudah lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti dibandingkan dengan Pastor Andi Simon. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam sebuah kesempatan Pastor DHI masuk ke live streaming Pendeta Mangapul Sagala, yang mana saat itu juga saya melihat salah seorang yang menjadi narasumber adalah MYM. Di sana terjadi diskusi. Dan salah satu pertanyaan yang mereka lontarkan, termasuk juga yang sering diulang oleh Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, adalah coba tunjukkan dari data dan fakta Alkitab di mana pernah Yesus dan para rasul melakukan mujizat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun atau sepanjang tahun. Nah, kritikan inilah yang sedang diresponi, ditanggapi oleh tim Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang telah belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, apakah memang benar ketika seperti model pelayanan Pastor Andi Simon, yang mana tiap hari didoakan, tiap hari doa kesembuhan, itu merupakan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak alkitabiah, karena tidak ada secara eksplisit disebutkan bunyi Alkitab yang menandaskan maka Yesus melakukan mujizat setiap hari, maka Rasul Petrus melakukan mujizat setiap hari, maka Rasul Paulus melakukan mujizat setiap hari. Kalau tidak ada eksplisit seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon berbeda dari apa yang dilakukan oleh Yesus,
Rasul Petrus maupun Rasul Paulus. Apakah konklusi seperti ini menjadi sesuatu yang benar? Kalau ada orang-orang yang bertanya demikian, bahkan justru saya balik bertanya, mohon maaf, apakah di Alkitab ada disebutkan dilarang buang air kecil di pinggir jalan? Ada nggak? Coba saya mau tanya ini kepada pendeta Dr. Insinyur Menghapus Segala MTH, termasuk kepada MYM. Apakah ada di Alkitab dituliskan secara eksplisit dilarang buang air kecil di pinggir jalan atau di halayak ramai? Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Yang kedua, adakah istilah atau sebutan kata Tritunggal di dalam Alkitab, baik perjanjian lama sampai perjanjian baru? Kalau ada, tolong tunjukkan. Kalau ada sebutan istilah kata Trinitas atau Tritunggal di Alkitab, saya kasih 1 miliar. Apakah ada sebutan YouTube, Facebook, Google, media sosial di Alkitab? Ada nggak? Coba tolong dijawab oleh kedua hamba Tuhan yang merasa diri paling benar ini. Yang kelihatannya saya mengambil sebuah konklusi kesimpulan dalam konteks doktrin ajaran. Mereka ini memonopoli kebenaran. Di luar dari aliran mereka, itu sudah asing bagi mereka. Harus yang sealiran dengan mereka. Dan mereka mencoba memaksakan kehendak supaya mengikuti doktrin ajaran mereka. Padahal yang sedang dipersoalkan bukan hal-hal yang substansial. Bukan hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar, yang paling pokok. Kalau menurut yang saya mengerti dan pahami, doktrin dalam kekristenan yang sangat mendasar, yang sangat pokok, inti adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, atau sering disebut juga dengan Trinitas. Dan juga Duinatur Kristus. Kenapa hal ini menjadi pondasi? Kenapa ini menjadi dasar yang tidak boleh abu-abu, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh bergeser sejengkal pun. Bukan karena sekedar opini bapak-bapak gereja. No, bukan. Karena bapak-bapak gereja merumuskan Allah Tritunggal Maha Kudus, Duinatur Kristus itu bertitik tolak dan berdasar dari sumber Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam konteks ini saya pikir Pastor Andi Simon dan tim tidak masalah. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ada banyak istilah, ada banyak sebutan, ada banyak kata yang tidak ada dalam Alkitab. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, era digital, media sosial, internet yang begitu maju pesat sekarang ini. Mayoritas sudah di ujung jari sekarang. Orang mau memesan makanan, ujung jari. Orang mau transfer duit, ujung jari. Apa saja sekarang banyak di ujung jari. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kedua saudaraku, hamba Tuhan senior. Kalau Pendeta Muriwali bukan senior bagi saya, karena saya lebih tua dari dia. Sekalipun beberapa kali saya melihat beliau kasih komentar, Berton gitu. Saya kasih tahu saya tidak mencontoh Anda. Saya lebih tua dari Anda, tapi saya lihat Anda tidak punya rasa hormat untuk memanggil orang lain. Apakah ini doktrin ajaran yang benar? Coba dulu pikirkan. Saya tegas dalam hal ini. Saya tidak pernah berkata, Muriwali, nggak pernah. Saya berkata, MYM atau Pendeta Muriwali Yanto Matalu, atau hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Anda berkata Anda punya pengajaran yang sangat luar biasa. Ilmu yang tinggi belum tentu terkait dengan karakter kualitas yang tinggi baik juga. Ini perlu perenungan bagi kita. Mari kita memanggil orang lain. Jangan juga seperti hambanya Pendeta Dr. Insinyur Menghapus Segala sampai dibuat nyanyian. Setrina Niolini Berton.
Sampai begitu, kalau saya sih senyum-senyum saja. Tapi kasihan, masa sudah senior, sudah hamba Tuhan yang lebih berpengalaman, mari kasih contoh. Kami yang muda-muda ini kasih contoh. Hambanya pendeta doktor insinyur Mangapul Sagala MTH yang saya kasihi dan hormati dalam Tuhan. Tidak hilang harga diri saya kalau saya ngomong demikian. Demikian juga. Marilah kita belajar bertutur kata yang baik, punya etika, punya sopan santun ketika bicara. Salah satu hal yang saya sangat tidak suka dengan Patrice Smith yang sekarang telah ditetapkan jadi tersangka. Siapa si Pariaji, si Philip Mantopa, si Andi Simon? Coba dulu. Masih anak yang sangat muda kok begitu ngomongnya. Si. Jangan begitulah. Kita ini kan ketika kuliah diajari etika, sopan santun. Ada kan pelajaran etika dulu ketika kuliah? Marilah kita bertutur kata yang baik. Oke, sekarang saya akan fokus ke sini. Saya mau sampaikan, sebutan istilah Tritunggal, Trinitas, tidak ada di Alkitab. Apakah dengan demikian, pendeta doktor insinyur Mangapul Sagala MTH dan juga MYM akan berkata, tidak boleh pakai itu? Apakah demikian? Sebutan YouTube, Google, Facebook, Instagram, Twitter, tidak ada di Alkitab. Apakah itu tidak boleh dipakai? Nanti jadi tidak Alkitabiah? Bukan begitu ceteknya kita berpikir. Jangan dangkal dan sempit Bapak Ibu Saudara. Jangan demikian mengartikan firman. Bukankah bapak-bapak yang merasa pakar ini sering berkata, ketika memahami Alkitab secara basic dan mendasar, teks tidak boleh lepas dari konteks. Ada yang namanya interpretasi, menafsir Alkitab, mengungkap yang tersirat di tengah-tengah yang tersurat. Bukan eisegese, tapi eksegese. Bukan memasukkan pikiran kita disetujui oleh Alkitab. Tidak, tapi bagaimana kita mengeksplorasi, menggali apa yang tersurat di situ, di dalamnya ada hal yang tersirat. Kalau begitu nanti kita akan berargumen. Di mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok? Tidak ada. Tapi kalau kita tahu prinsip-prinsip firman Tuhan, misalnya terkait merokok, tubuh kita ini baik Roh Kudus, bahwa tubuh kita, roh kita, jiwa kita milik dari Tuhan. Maka kita tidak boleh suka-suka kita memakai tubuh kita untuk sesuatu yang membawa penyakit. Apakah rokok itu membawa penyakit? Baca bungkusnya, peringatan. Jadi jangan kita berdebat sesuatu yang tidak substansi. Coba lihat intisarinya, makna terdalam, tujuan yang terbaik di balik semua ini.